kita akan membahas mengenai goodwill pada business combination. Jadi di sini ada sedikit apa itu goodwill itu, mungkin begitu lebih baik saya bilang ya. Jadi setelah membebankan fair value pada semua aset teridentifikasi dan kewajiban yang dibeli, kita membandingkan antara total biaya investasi dengan total fair value aset teridentifikasi dikurangi kewajiban. Kemudian, apabila cost investasi melebihi net fair value, maka kita mengalokasikannya terlebih dahulu ke net asset teridentifikasi sesuai dengan fair value-nya, kemudian alokasikan ke goodwill. Jadi, kita lihat bahwa langkah pertama dalam melihat goodwill ini adalah membandingkan antara total biaya investasi dengan total fair value aset teridentifikasi dikurangi dengan kewajiban. Jadi kita membandingkan biaya investasi kita dengan net asset dari perusahaan yang kita beli. Setelah kita membandingkan, maka apabila cost investasi melebihi net fair value, cost investasi kita ini melebihi nilai net asset, maka kita perlu mengalokasikannya terlebih dahulu ke net asset teridentifikasi. Ini mengalokasikannya ke net asset teridentifikasi sesuai dengan fair value-nya. Kemudian alokasikan ke goodwill, sisanya dialokasikan ke goodwill. Jadi pada pertamanya, sebelum kita mengalokasikan ke goodwill, kita mengalokasikannya terlebih dahulu ke net asset. Oke, mungkin kita perlu mengingatkan langkahnya terlebih dahulu, yaitu membandingkan terlebih dahulu total biaya investasi kita dengan fair value dari net asset. Kemudian apabila ada kelebihan cost investasi daripada net aset perusahaan yang kita beli tersebut, maka kita mengalokasikan terlebih dahulu ke net aset perusahaan yang kita beli tersebut terlebih dahulu, kemudian ke goodwill dari perusahaan kita. Jadi sisanya adalah masuk ke goodwill. Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai goodwill, maka kita coba saja dulu masuk ke salah satu contoh dari goodwill tersebut. Ilustrasinya, perusahaan Airbus, ini perusahaan pesawat terbang Airbus, acquires the net assets of Boeing. Boeing adalah perusahaan pesawat terbang, pembuat pesawat terbang juga. Berarti ini adalah horizontal combination in a purchase combination. Kita lihat ini adalah jenis dari horizontal combination, karena perusahaan yang membuat pesawat membeli juga perusahaan yang membuat pesawat. Consummated on December 27, 2011. The net assets and liabilities of said company on this date at their book values and at their values are as follows in thousands. Oke, kita lihat ini adalah informasi mengenai aset dan liabilities dari Boeing Corporation, Boeing Company, yang merupakan perusahaan yang akan dibeli oleh si Airbus Company ini. Jadi ini adalah informasi mengenai book value pada saat aset tersebut dibeli, dan ini adalah informasi mengenai fair value setelah dinilai oleh appraisal pada saat aset net aset perusahaan Boeing tersebut dibeli oleh Airbus. Jadi kita lihat bahwa net asset dari fair value untuk perusahaan Boeing Company adalah $1.200 pada saat kita melakukan pembelian. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Dikatakan di sini, Airbus membayar 400.000 cash and issues 50,000 shares of Pitt Corporation, $10 per common stock, with a market value of $20 per share for the net assets of Boeing Company. Jadi Airbus, perusahaan Airbus ini membeli perusahaan Boeing yang memiliki net assets $1.200 ini dengan mengeluarkan cash
sebanyak $400.000 dan menerbitkan 50.000 lembar saham yang memiliki par value $10 dan nilai pasar dari saham kita tersebut adalah $20. Saya belum tegaskan bahwa jumlah dari nilai dari informasi kita ini adalah dalam ribuan dolar. Berarti $1.200 ini adalah $1.200.000. Maka entry at December 27, 2011 adalah yang pertama adalah kita mendebitkan investasi. Oke, kita belum tahu berapa nilai investasi kita, maka kita mencari dulu nilai common stock kita. Common stock. Kita lihat di soal kita bahwa perusahaan menerbitkan 50.000 lembar saham dengan harga $10 common stock. Jadi common stock kita yang kita terbitkan adalah 50.000 bagian dikalikan dengan $10 per common stock. Maka hasilnya adalah $500.000. $500.000. Kemudian kita cari berikutnya adalah additional paid in capital. Ini adalah informasi dari berapakah tambahan dari modal yang kita berikan tersebut. Karena ada harga saham di pasar sebesar $20 per share. Jadi additional paid in capital ini adalah 50.000 lembar saham yang kita terbitkan dikalikan dengan $20 harga saham per lembar di pasar, nilainya adalah $100 juta dari harga saham di pasar. Kita kurangkan dengan berapakah harga saham kita berdasarkan par, yaitu $500.000 dikurangkan dengan $500.000 common stock, maka kita memperoleh additional paid in capital kita sebesar $500.000. Ya. Dan yang ketiga yang kita kreditkan adalah kas. Kita mengeluarkan kas sebesar $400.000. Cash $400.000. Maka total investasi kita adalah jumlah dari common stock kita ditambah dengan additional paid in capital sebesar $500.000 ditambah dengan kas yang kita keluarkan untuk membeli dari perusahaan Boeing tersebut sebesar $400.000. Hasilnya adalah $500.000 tambah $400.000 adalah $1.400.000. Oke. Ini adalah investasi pertama. Langkah pertama tadi yang saya katakan adalah kita membandingkan dari berapakah cost investasi kita dengan berapa net asset dari fair value perusahaan yang kita beli. Jadi kita lihat di sini bahwa cost investasi yang kita berikan adalah sebesar $1.400.000. Sedangkan biaya net asset dari perusahaan yang kita beli adalah $1.200.000. Ini in thousands. $1.200.000. Berarti kita membeli perusahaan Boeing sebesar $200.000 lebih mahal, lebih tinggi daripada nilai net asset perusahaan tersebut. Jadi seperti yang dikatakan pada awal tadi bahwa kelebihan dari net asset tersebut pada awalnya kita alokasikan ke net asset dari perusahaan yang kita beli tersebut sesuai dengan fair value-nya dan mengalokasikan sisanya ke goodwill.
Jadi pada awalnya 1.400.000 ini kita alokasikan ke masing-masing aset, net asset daripada Boeing Company, di mana net asset adalah total aset ini dikurangi dengan total liabilities sesuai dengan nilai fair value-nya, Jadi jurnal yang kita lakukan adalah mendebitkan aset dari Boeing Company ini. Saya copy aja langsung biar cepat. Dan nilai dari net asset ini, cash, net receivables, inventories, land, buildings, equipment, patents, sama dengan nilai dari fair value aset tersebut di perusahaan Boeing pada saat kita mengakuisisinya. Jadi saya copy saja langsung karena nilainya sama. Oke, dan yang kita debitkan adalah liabilities atau kewajiban dari Boeing Company tersebut. Accounts payable, notes payable, other liabilities, saya copy aja langsung. Kita debitkan dengan nilai yang sama, yaitu nilai fair value dari liabilities tersebut pada saat kita mengakuisisi Boeing Company. Jadi saya copy saja langsung nilainya, masukin sini. Oke. Pada jurnal ini kita menginvestasikan cost investasi kita sebesar 1.400.000 ini kita kreditkan di jurnal berikutnya ini. Jadi investasi di Boeing itu adalah, ini kita kosongkan dulu, itu adalah 1.400.000. Saya copy aja langsung, 1.400.000. Oke, jadi kita lihat bahwa ada sisi debit dan sisi kredit kita tidak balance. Coba kita periksa. $50 cash ditambah dengan $140 net receivables, tambahkan dengan $250 inventories, kita tambahkan dengan $100 land, kita tambahkan dengan $500 buildings, tambahkan lagi dengan $350 equipment, kita tambahkan dengan $50 patents. Nilai dari seluruh total aset kita ini adalah sebesar 1.440. Oh maaf, ini dalam ribuan dolar. Jadi ini saya sebentar ya. Ini 50.000, 140.000, 250.000, 100.000, 500.000, 350.000, 50.000, dan accounts payable ini adalah 60.000, 135.000, 45.000. Mudah-mudahan saya benar. Ya. Jadi totalnya ini adalah 1.440.000. Kemudian kita lihat berapakah nilai dari accounts payable ini tambah notes payable tambah dengan other liabilities, yaitu sebesar $60.000 tambah dengan 130 ini 135.000. Tambah $45.000 tambah dengan 1.400.000. Jadi kita lihat 60 kita tambah dengan 135.000 notes payable, 135.000 notes payable ditambah dengan 45.000 other liabilities, tambah 45.000 other liabilities, kita tambahkan dengan 1.400.000 investasi yang kita keluarkan di perusahaan Boeing, tambahkan dengan 1.400, maka total dari kredit kita adalah 1.640.
1.640.000. Jadi kita lihat sisi kredit kita sebesar 1.640.000 dan sisi debit kita sebesar 1.440.000. Di mana selisihnya dari debit dan kredit ini kita alokasikan ke goodwill seperti yang dikatakan tadi. Setelah kita mengalokasikannya ke masing-masing net asset yang teridentifikasi, maka kita mengalokasikan kelebihannya pada goodwill. Jadi goodwill perusahaan Airbus tersebut adalah 164.000 dikurangi dengan 1.440.000, itu sebesar 164 kurangi dengan 144 sebesar $200 ini. 1640 kita kurangi dengan 1440, hasilnya adalah $200. Jadi nilai goodwill kita adalah $200. Sama dengan goodwill yang kita hitung tadi, yaitu $200 ini. Dimana tadi kita hitung ini adalah dari 1.400.000 kita kurangkan dengan net asset perusahaan tersebut sebesar 1.200.000. Saya harapkan Anda dapat mengerti bagaimana melakukan jurnal pada business combination ini.